Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah, kita perbanyak puji-pujian kepadanya, disertai dengan rasa syukur dan rasa gembira. Kita hendaknya merasa beruntung karena diberikan Allah yang sangat berharga. Siapa yang merasa tidak beruntung berarti kurang syukur. Orang yang tidak bersyukur maka tipis harapan masuk surga. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliau diutus Allah untuk mengajari kita menjalani kehidupan kita di dunia ini agar kita tidak salah di dalam mempergunakan kehidupan kita. Salah menjalani kehidupan di dunia akan sesat nanti di akhirat. Kalau benar kehidupan kita di dunia sesuai dengan agama, maka kita akan dimasukkan Allah kepada kehidupan yang membahagiakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya yang saya muliakan, sesuai dengan judul yang tertera pada daftar, bahwa judul ceramah saya malam ini adalah hubungan ilmu dengan iman. Ilmu dengan iman berhubungan erat. Kalau ada panggilan di dalam Al-Quran amanu, itu sekaligus yang dipanggil adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalamnya ada pengertian orang yang berilmu. Karena orang yang tidak berilmu tidak akan beriman. Tetapi tidak semua orang yang berilmu beriman. Jadi bukan timbal balik, saya ulangi lagi. Orang yang tidak berilmu tidak akan beriman. Tapi tidak semua orang yang berilmu beriman. Secara logikanya, pamannya datang seseorang, dia mengucap salam, lalu dia berbicara, wahai saudara-saudara, saya mempunyai informasi. Yakinkah kalian informasi yang saya bawa ini? Tentu kita tidak akan mengatakan percaya dan tidak akan memungkirinya sebelum dia sampaikan informasi yang ingin disampaikannya. Barangkali kita akan menjawab, sampaikan dulu informasi itu, baru kami dapat menentukan yakin atau tidak. Itu mungkin jawaban kita. Berarti tahu dulu, baru ada yakin atau ingkar. Maka setelah tahu kita sesuatu, itu dikatakan berilmu. Dan kalau yakin kita apa yang disampaikannya, maka itu dikatakan beriman. Kalau kita tidak yakin apa yang disampaikannya, maka itu namanya kafir.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi tidak semua orang yang berilmu itu beriman. Abu Jahal alias Abul Hakam yang nama sebenarnya adalah Umar bin Hisham. Dia ini adalah orang yang berilmu. Semenjak Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dia sering mengikuti fatwa-fatwa yang disampaikan Rasul. Ayat yang disampaikan Rasul dia dengarkan dan dia tahu. Lalu seseorang bertanya kepada Abu Jahal ini alias Abul Hakam, wahai Abul Hakam, sekarang di sini hanya kita berdua antara empat mata. Bagaimana pendapatmu wahai Abul Hakam tentang ajaran baru yang dibawa Muhammad? Maka Abul Hakam menjawab alias Abu Jahal, Muhammad tidak pernah bohong. Apa kira-kira pemahaman kita tentang sikap Abu Jahal terhadap agama yang dibawa Nabi Muhammad ini? Muhammad itu tidak pernah bohong katanya. Berarti Abu Jahal percaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Jadi dia beriman, percaya dalam hatinya. Lalu ditanya oleh laki-laki tadi, lalu kenapa engkau tidak mau menerimanya? Mengapa engkau tidak mau menurunkan kebenaran ajaran yang dibawa Muhammad? Kata Abu Jahal, kalau saya akui dan mau saya mengikut, kalau istilah orang sekarang masuk koalisi, tentu saya akan dicela oleh orang banyak. Dulu saya penentang Muhammad, baru sekarang saya masuk koalisi, saya tercela. Itu karakter Abu Jahal. Bagus karakternya itu. Gak mau dia sembarang masuk koalisi istilah sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu Abu Jahal itu orang yang bagus karakternya, tapi saya yang dipertahankannya itu bukan agama Islam. Kalau pola pikir mantap, tidak mudah masuk koalisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian ilmu ini sangat mempengaruhi kepada tingkatan iman. Orang yang mendalam ilmunya akan mendalam pula imannya, insya Allah. Orang-orang yang dangkal ilmunya tentang sesuatu, maka akan lemah pula imannya. Iman ini, ilmu ini ada miripnya dengan kita umpamanya mengatakan saya sering ke Padang katanya. Rupanya dia hanya sambil lewat. Yang dia lalui jalan Haji Agus Salim, jalan Pemuda, jalan-jalan besarnya. Sebenarnya tidak tahu dia Padang. Dia hanya tahu dia sering ke Padang sambil lewat di Jalan Sudirman, Jalan Pemuda, Jalan Haji Agus Salim. Tak tahu dia Padang sebenarnya. Kira-kira begitulah orang yang tidak berilmu. Saya beriman katanya, sebenarnya dia tidak tahu Islam. Hanya beriman sekilas, saya tahu berdosa mencuri, saya tahu berdosa korupsi, saya tahu berdosa berzina, saya tahu besar pahalanya sholat tarawih, sekedar tahu. Lalu umpamanya kalau ditanya apa akibatnya kalau memakan harta yang haram, berdosa.
Hanya itu. Jadi dangkal ilmunya, orang yang dangkal ilmunya maka lemah imannya. Kalau lemah imannya maka boleh mudah dipengaruhi. Al ilmu imanul iman, ilmu itu adalah tiang iman. Kalau imannya tidak berilmu maka imannya itu mudah dipengaruhi. Karena itu umpamanya tahu dia berdosa disogok, tapi masih mau. Kenapa? Karena ilmunya tentang makanan yang haram ini tidak mendalam. Andaikan dia tahu bagaimana akibat harta yang haram, pasti dia tidak mau. Saya berikan contoh hadis Rasulullah. Kata Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, inna rajula la yuqziful luqmatal harama fi jawfi ma yutaqabbalu minhu arba'ina yawman. Siapa-siapa yang memasukkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima daripadanya ibadah selama 40 hari. Anggaran satu suap masuk yang haram ke dalam perut kita, maka tidak akan diterima dari kita sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, wakaf kita selama dalam 40 hari. Itu baru akibat makanan satu suap yang haram. Lalu sogok yang diterima menjelang 14 Februari itu berapa suap kira-kira? Satu suap sudah 40 hari. Kalau 200.000 satu amplop berapa suap? Sampai hari ini puasanya tidak diterima Allah. Tarawih dia malam ini tidak diterima Allah. Malamnya. Tapi sayang dia tidak tahu, yang tahu dia selama ini berdosa. Dia tidak tahu bahwa makanan yang haram itu berpengaruh kepada ibadah. Kemalangnya orang yang tidak mau belajar, hanya tahu haram, mencuri itu haram, korupsi itu haram, nerima sogok itu haram. Sampai di mana haramnya? Apa pengaruhnya terhadap ibadah? Bayangkan satu suap 40 hari. Kalau 1.000 rupiah diberikan kepada kue sampai 4 suap sudah 160 hari tidak diterima ibadah gara-gara 1.000 rupiah. Kalau kali 200.000 sogok kemarin, 200 kali 160 menjadi 32.000 hari. Sudah lebih kurang dari 88 tahun tidak diterima ibadah. Bayangkan ruginya. Sholat juga Allah tidak diterima Allah. Ada mayat dibawa ke masjid, lalu berdiri di belakangnya. Takbir pertama bacanya Fatihah, takbir kedua dibacanya sholawat, takbir ketiga dibacanya doa. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa jawab Allah? Mehi. Tidak diterima. Terkadang baru 1 bulan yang lewat anaknya minum, meninggal ayahnya, baru dia jadi imam. Allahumma ghfir lahu, tapi Allah menolak. Mehi. Doa tidak diterima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, pemuda-pemudi, oleh karena itulah perlu dipelajari, bukan sekedar haram. Kalau hanya mencuri haram, itu banding aja orang yang pergi ke Padang tadi, lewat dia di Jalan Sudirman, pernah ke Padang, pernah. 1.000
rupanya melewati jalan Sudirman. Tak tahu dia jalan Jati, tak tahu dia Jati 2, Jati 3 sampai Jati 5, yang tahu dia jalan Sudirman. Kira-kira begitulah perbandingannya. Kamu beriman? Beriman. Tahu kamu haram mencuri? Tahu. Lalu apa akibatnya kalau makan harta yang dicuri? Berdosa. Hanya itu dangkal. Karena kedangkalan ilmunya tidak peduli. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu yang dibatasi. Sampai di sini, mudah-mudahan kita lebih giat belajar. Jangan hanya kita sholat sementara bisa saja gara-gara kurang ilmu sholat kita tidak diterima Allah. Teringat tadi kandang makan yang haram itu seperti sorot. Jangan pula terlalu lelah, terlalu lesu. Sebahagian nampaknya lupa dia bernafas karena terlibat dia di situ. Iya, lupa ya bos sampai nak buatnya. Dia lebih awalnya taubat. Bulan November pemilihan gubernur Bupati lagi. Tekadkan saya tidak akan menerima sogok lagi. Bertekad mulai hari ini saya tidak akan suka yang haram. Hendaknya taubat nasuha. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.